Zizi sepertinya belum mengenal benar siapa ayah mertuanya. Pria super cerdik dengan segala kekuatannya itu ternyata tahu bahwa dirinya saat ini berada di Lombok. Bahkan tujuannya ke Lombok ini tidak lain dan tidak bukan ia ingin melihat secara langsung mantu kesayangannya itu dalam keadaan baik-baik saja. Tak butuh waktu lama untuk menemukan Zizi. Anak buah Laskar ternyata sudah menemukan di mana dia berada. Zizi tidak bisa lari lagi. Mengingat sekarang, di sekelilingnya sudah banyak anak buah Laskar yang menjaga dan mengawasinya. Bahkan saat ini mereka semua sedang tersenyum sembari mengawasi gerak-geriknya. Bukan anak buah Laskar yang tersenyum. Laskar sendiri pun tersenyum ketika melihat menantu kesayangannya itu berlari menghindarinya. Sang istri yang saat itu baru datang dari toilet menjadi heran karena melihat sang suami tersenyum sembari melihat layar ponsel yang ada di genggamannya. "Ada apa-apa?" tanya Laila. "Mantumu menggemaskan sekali, Ma." Lihat muka papa langsung kabur. Dia nggak tahu aja kalau kaki tangan kita ada di sekelilingnya. Laskar terkekeh. "Mana pa? Walah iya, mungkin dia pikir papa itu Zain kali." Laila ikutan tersenyum. "Zain gimana? Gantengan papalah." Jawab Laskar lagi. Laila memanyunkan bibirnya. Kasihan sekali anak ini. Zain benar-benar nggak ada hati. Ucap Laskar terlihat menyesal dengan kelakuan putra itu. "Itu namanya cinta pa. Mama pernah di posisi Z," ucap Laila sedih. "Oh, kapan?" Sepertinya Bapak Laskar terhormat lupa bahwa dia juga pernah main hati dengan ibu kandungnya Zain, dan meninggalkan Laila istri sahnya. "Udahlah, papa memang sudah tua. Cucunya sudah mau nambah. Makanya pelupa," jawab Laila merajuk. "Maafkan aku istriku sayang. Mana mungkin aku lupa kebodohanku waktu itu. Makanya aku nggak ingin putraku punya kesalahan yang sama denganku. Meninggalkan wanita sebaik kalian," ucap Laskar sambil meremas lembut tangan sang istri. Laila melirik mesra sang suami. Entahlah, sampai detik ini, Laila begitu tergila-gila dengan pria yang menikahinya ini. Meskipun pernikahan mereka tidak dikarunia momongan. Dan ketika muda Laskar sangat suka membuatnya terluka namun Laila begitu setia. Wanita ini tak sekalipun meninggalkan pria itu. Hanya terakhir, Laskarlah yang pergi meninggalkannya. Tapi, lagi-lagi kesetiaan dan cinta Laila lah yang membawa pria ini kembali. "Mama ingin sekali bercengkrama dengan mantu kita pa. Biar dia merasa punya orang tua. Biar dia merasa nggak sendiri. Ada kita yang selalu ada untuknya." Pinta Laila. "Kita pasti bakalan menemui mantu kita itu Ma. Tapi nanti, setelah." "Sebentar Ma," jawab Laskar. Sembari meminta izin untuk mengangkat panggilan telepon dari anak buahnya. "Ya, bagaimana?" tanya Laskar pada anak buahnya. "Sepertinya dia kembali pulang bos." "Bagaimana kita hadang atau tidak usah?" tanya pria tinggi besar itu. "Biarkan dia pulang. Yang penting awasi terus. Jaga terus. Pastikan jangan ada yang berani menyentuhnya," ucap Laskar kepada anak buahnya yang saat ini memang ditugaskan untuk menjaga Z. "Baik bos," jawab pria bertubuh tinggi tegap itu. Panggilan itu berakhir. Ya, untuk menjaga Z. Laskar memang memperkerjakan orang-orang bertubuh tinggi tegap itu. Bukan hanya itu, bapak dua anak ini juga mempekerjakan beberapa wanita untuk menyamar sebagai teman Z. Bermaksud agar Z tidak merasa sendiri. Agar wanita yang kini mengandung cucunya itu tetap terjaga dengan baik. "Pa, ya, bagaimana reaksi Zain kalau tahu mantan istrinya hamil ya?" Laila menatap sedih ke arah Laskar. "Papa sudah tidak peduli dengan rekasi bocah bodoh itu Ma. Buktinya dia masih berhubungan dengan wanita sialan itu. Otaknya nggak dipakai mikir sama sekali. Disuruh pulang nggak pulang-pulang. Dia nggak menghargai kita sama sekali sebagai orang tuanya. Untuk apa Mama pusing-pusing mikirin reaksi dia? Anak yang dikandung Z adalah anak kita. Kita yang urus. Bapaknya biarkan saja," jawab Laskar geram. "Pa, nggak boleh gitu. Mau bagaimanapun Zain tetap putra kita.
Dia hanya hilaf pa, ucap Laila lagi. Hilaf itu sekali ma. Ini mengulang kesalahan yang sama. Namanya apa kalau nggak bodoh? Jawab Laskar geram. Lihat, tapi. Petik 2. Sudah ma, nggak usah bahas anak bodoh itu lagi. Bikin naik darah aja. Selama dia diam, kita diam. Kalau dia berani minta izin nikah sama pacarnya itu, baru kita remas wajahnya. Biar tahu rasa, ancam Laskar kesal. Jika sudah begini, Laila bisa apa? Laskar begitu tegas. Keputusannya adalah titah. Mana bisa dilawan? Laila hanya bisa diam dan mendoakan supaya Zain Jenggen sampai meminta izin menikahi Vita. Jika itu sampai terjadi maka Laila tidak tahu apa yang akan Laskar lakukan pada putra mereka itu. Berbeda dengan Laskar terlihat santai ketika melihatnya. Zi kini gelisah. Zi takut jika sampai Laskar melihatnya. Otomatis pria itu pasti akan menceritakan keadaannya pada sang mantan suami. Pasti mantan mertuanya itu tidak akan tinggal diam perihal bayi yang saat ini ada di dalam kandungannya. Zi takut keluarga mereka akan mengambil bayinya. Zi takut mereka akan memisahkannya dari bayi-bayinya. Zi menangis dalam diam membayangkan kemungkinan yang akan terjadi. Semoga opamu tidak melihat bunda ya nak. Bunda takut. Ucap Zi sembari mengelus perutnya yang mulai terlihat. Zi duduk termenung di kamar. Mengingat ketika Zain mengakui bahwa ia masih mencintai wanita itu. Sungguh, saat itu, Zi merasakan sakit yang teramat sangat di dalam hatinya. Bahkan rasa sakit itu masih terasa sampai sekarang. Zi tidak menampik bahwa sampai saat ini dia masih mencintai Zain. Masih menyayangi Zain. Dan gilanya, rasa itu sama sekali tidak berkurang. Meskipun mereka telah memutuskan berpisah secara baik-baik. Bunda tidak bermaksud menyembunyikan kalian dari papa kalian. Tapi Bunda hanya tidak tahu caranya memulainya dari mana. Bunda nggak mau bikin papa kalian bingung memilih. Cintanya yang akan menemaninya sampai akhir hayat, atau kalian, buah hatinya. Ucap Zi bingung. Zi menatap nanar jendela kamarnya. Sedih saja. Ternyata tidak diinginkan itu menyakitkan. Mencintai seseorang yang tidak mencintai kita itu sangat-sangat menyakitkan. Dan saat ini Zi merasakan itu. Hanya doa yang Zi bisa lakukan untuk saat ini. Agar Tuhan tetap meridhoi persembunyian setidaknya sampai mantan suaminya menikah lagi dan anak-anaknya lahir.